Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Agung yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita sekalian. Atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa memuji syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dapat membawakan barokah dan dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya dan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita senantiasa berharap untuk selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selajengnya ibu-ibu sekalian, sami sehat Bu? Alhamdulillah. Sampun lami mboten kepanggih nggih. Nggih, syukur. Alhamdulillah kula masih diparingi sehat walafiat. Walaupun di dalam suasana ya kudu jagongan ngoten lho. Nggih, adu-aduan. Maksudnya supaya aja pada ngobrol. Di samping itu kita juga bukan cuma tujuannya, yaitu adalah sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi pengaturan kesehatan di dalam alam yang sangat memprihatinkan niki, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lagi nyoba mboten ning ibu-ibu mawon, mboten ning ngriki mawon, tapi sedunia. Sebab manusianya sombong Bu. Tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cat dari Gusti Allah ini, kamu sombong, tidak mau bersyukur kepada Allah, kepadaku. Tak coba nganggo virus kang cilik, kang beli katon mata. Kang beli katon mata barangnya cilik lembut, tapi lumpuh sedunia Bu, lumpuh kabeh. Walaupun negara-negara maju, Amerika, Inggris, Jerman, dengan adanya COVID-19 bisa melumpuhkan setiap orang dan setiap penguasa sampai pada kader kabeh.
Nah, kita semuanya dengan adanya yang seperti ini, idza asobatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua adalah musibah yang sedang didatangkan oleh Allah, dan bagi orang mukmin, orang yang beriman, dengan datangnya musibah itu tidak ada kata lain kecuali mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Gusti Allah. Virus corona asal Gusti Allah. Jadi marilah kita kembalikan kepada Allah dengan kita senantiasa memohon dan berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan dari segala musibah dan bencana, termasuk di dalamnya adalah musibah dengan adanya wabah COVID-19 yang disebutnya virus corona. Ibu-ibu sekalian, oleh karena itu Allah senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa sinten tiang kang senantiasa bersyukur. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Oleh karena itu marilah kita pandai dan cerdas untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, dengan harapan mudah-mudahan syukur kita kepada Allah itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, akan tetapi kalau kamu kufur kepada nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, inna azabi lasyadid, ingat bahwa azabku, siksaku adalah sangat pedih. Dan ternyata ini terjadi bukan hanya di akhirat saja, tapi kita bisa merasakan saking banyaknya kita lupa kepada Allah, saking banyaknya manusia menyombongkan diri dengan kelebihannya, dengan penemuan-penemuan sehingga menyombongkannya itu, maka lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekarang lagi dicoba. Nah, ibu-ibu sekalian, sesuai dengan ketentuan bahwa di dalam pengajian ini tadi hanya sekedar pembukaan saja, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu giliran saya untuk membahas kitab katanya Nasaihul Ibad, yaitu nasihat untuk para hamba-hamba Allah. Tentu saja nasihat ini adalah nasihat yang baik. Oleh karena itu dulu sudah saya katakan dan sudah saya sampaikan beberapa hadis yang mudah-mudahan ibu-ibu tidak lupa, atau mungkin lupa ya, maklum lah ya, karena kita sudah selang lama, di selang bulan puasa, di selang lockdown ya Bu, lawang apa jalan-jalan ditutup sampai lewat Keder. Saya saja rumahnya di pinggir jalan di lockdown Bu, sampai bakapan metu ku Keder. Lah Sumber ini kayak tahun 77, ketika saya baru masuk Sumber tahun 74, ya kayak konon Sumber tuh sepi, langkah yang liwat. Cuma beda dengan tahun 77 lockdown ini Sumbernya wis pada padang. Ai bengen si lampu masih listrik kang abang ke Bu, lampu lama abang,
dawane sempit tapi tiangnya pada idep-idep di kaya zaman ieu pada gelijigan zaman mungkin sehingga tang pundi-pundi. Jadi ternyata di lockdown kalau saya masih ingat terutama dari warga Sumber Kitu bakal nonton TV ku dengan yang kecamatan Sumber, sebab adanya TV hanya dua, satu di kantor kecamatan, dua di rumahnya mantri di Iran. Wong Sumber Kitu bakal bengi kudu pada mangkat kabeh, ngawa anak, ngawa putu nonton TV, tapi idep wis peragat TV balik nih, betul ada sedikit nih. Tidak seperti sekarang, tidak ada perlu ayo kemana-mana. Nah itu tandanya kita telah di lockdown pada saat itu. Saya ingat betul waktu itu saya baru masuk wilayah Sumber tahun 74, sepi kayak Mekoten. Nah tapi alhamdulillah sekarang kita sudah mulai adaptasi kebiasaan baru. Apa disebutnya AKB, adaptasi kebiasaan baru. Niku adalah kita membiasakan kehidupan kudu sering cuci tangan, kudu sering nganggo masker. Nah itu semuanya ibu-ibu semuanya padahal di dalam Islam itu cuci tangan ini sehari semalam pinten Bu? Berapa kali? Islam mengajarkan untuk kita cuci tangan paling tidak berapa kali sehari semalam? 5 kali. Wudu. Jadi buat Islam bukan hal aneh. Tidak aneh. Kita tidak boleh berdempetan, tidak boleh berkumpul-kumpul, beli aneh orang Islam. Beloli salaman ya beloli salaman. Lanang karo wadon salaman tanpa bukan muhrim, itu tidak boleh. Itu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa dengan adanya corona niki kita mengembalikan fitrah manusia, seperti memanusiakan manusia. Tapi di dalam hadis pada kitab Nasohibul Ibad bahwa manusia niku dibagi di dalam 2 macam. Yang pertama manusia yang dicintai oleh Gusti Allah, dan kedua adalah manusia yang dibenci oleh Gusti Allah. Ini hadisnya saya bacakan. Akhabbul ibadi illahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Yang dicintai oleh Allah niku adalah hamba, kaulane Gusti Allah yang bermanfaat kepada manusia lain artinya. Jadi kita ini dianjurkan untuk menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain, supaya kita dicintai oleh Gusti Allah. Wa afdalul a'mali, dan sebaik-baiknya perbuatan, idkhalus sururi ala qalbil mu'min yatradu anhu ju'an aw yakshifu anhu kabban aw yakdilahu dainan. Dan sebaik-baiknya perbuatan, sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya yang kita lakukan adalah membuat kesenangan, membuat kegembiraan bagi hatinya orang mukmin. Ala qalbi ala ini kepada hatinya orang mukmin. Jadi di samping kita untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, kita juga dituntut untuk berbuat baik kepada sesama mukmin, yaitu yatradu anhu jud'an aw
yakshifu anhu karban aw yaqilahu dainan, yaitu dapat menghilangkan rasa lapar, menanamkan rasa iba hati kepada orang mukmin yang dapat menghilangkan rasa lapar, atau meringankan beban derita seseorang, atau dengan melepaskan hutang seseorang. Artinya, jadi manusia yang amalnya yang paling baik itu adalah kita bisa memberikan kesenangan, memberikan perhatian kepada sesama mukmin dengan cara tentunya baik perkataannya, perbuatannya, maupun sikapnya. Kita hendaknya menjadi orang yang disenangi oleh orang lain. Itu adalah sebaik-baiknya amal. Yaitu tentu saja kalau kita mungkin bisa untuk menghilangkan, untuk membantu mereka yang kelaparan. Yatradu anhu juz'an, yaitu kita untuk bisa sedapat mungkin kita usahakan untuk bisa membantu orang lain. Barangkali ada yang kekurangan, itu adalah kita wajib untuk membantunya. Au yaksifu anhu karban, atau kita bisa memberikan jalan nasihat kepada orang lain yang sedang mendapatkan duka dan derita. Taruhlah ada orang yang sedang kesusahan. Kalau kita tidak bisa membantu dengan harta dan benda, paling tidak kita bisa membantu dengan nasihat dan menghibur, supaya betul-betul orang itu terlepas daripada penderitaannya. Itu maksudnya. Jadi kita ini tidak boleh diam, tidak ada kepedulian kepada orang lain, tapi kita hendaknya punya kepedulian yang tinggi kepada orang lain. Itu adalah merupakan amal yang paling baik bagi seorang mukmin. Jadi kita dituntut untuk beramal yang baik ini supaya kita disenangi oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara satu yang tadi, kita menjadi orang yang sanggup untuk menghibur orang lain, supaya kita sikapnya, kata-katanya, tindakannya itu tidak menyakiti orang lain. Kemudian kalau orang lain sedang ada kesusahan, kita paling tidak bisa menghibur orang itu. Jadi kita bukan menjadi penyebar kebencian, bukan kita sebagai orang yang suka mengadu domba dan sebagainya. Yang itu adalah perbuatan yang tidak akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mungkin kalau ada orang yang kepepet di dalam hal ekonomi dan sebagainya, kita bantu. Apalagi sekarang waktunya dengan adanya musibah Covid ini, banyak saudara-saudara kita yang sedang mengalami kebutuhan. Mari kita bantu baik dengan kata-kata. Kalau kita nggak bisa dengan uang, kita berikan nasihat yang baik kepada mereka, sabar, supaya kita dilepaskan cobaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada orang yang sedang kepepet dengan hutangnya, paling tidak kita bisa memberikan nasihat atau memberikan jalan keluar. Kalau kita tidak mungkin bisa untuk memberikan bantuan untuk membayar utang orang tersebut. Jadi bukan berarti ana wong lagi belenak, wah puas. Itu bukan urusan orang mukmin. Ada orang yang sedang kesusahan, kita senang-senang, menyakitkan itu. Dan itu bukan perbuatan orang mukmin. Jadi orang yang mukmin itu kalau dia merasa dirinya sebagai orang mukmin dan ingin dianggap sebagai orang mukmin, maka berbuatlah yang baik, yaitu dengan cara bersikap, berkata, bertindak dan sebagainya, itu adalah untuk
dapat menyenangkan orang lain. Paham mboten Bu? Nah, jadi orang itu seperti itu yang disenangi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ana wong lagi kepepet utang ya syukur. Yang asale banyak kebutuhan tapi tidak diperhitungkan. Nah, ini memuaskan namanya. Bukan malah membantu tapi dia malah mengejek dan sebagainya. Hal itu yang tidak diinginkan. Hal itu yang tidak dibolehkan. Hal itu yang bukan kewajiban seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Jadi kita hendaknya dengan hadis ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas yanfa'unun humun nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia lain. Wa khoslatani la syai'un akhbatu minhuma asyirku billah wa dururu bil muslimin. Dan orang yang tidak, dan dua hal yang sangat tidak disenangi oleh Allah itu adalah berbuat syirik, mensekutukan Allah. Jadi menganggap bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatannya Gusti Allah. Itu namanya syirik, musyrik. Orang syirik itu disebutnya musyrik. Orang yang musyrik itu adalah orang yang menduakan Gusti Allah. Itu yang sangat dibenci oleh Allah. Dan yang kedua adalah ulil musbil muslimin. Dan orang yang mendatangkan kepetaka, mendatangkan musibah kepada orang muslim. Itu adalah dua hal yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu-ibu, kita semuanya wajib untuk menuntut ilmu agar kita ini mengetahui kedudukan kita sebagai manusia, kedudukan kita sebagai warga masyarakat, supaya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, khususnya bagi diri sendiri dan kepada orang lain, supaya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan adanya majelis taklim di mana-mana ada pengajian, itu adalah merupakan satu kesempatan kepada kita semuanya untuk mencari pengetahuan, mencari ilmu untuk bekal kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis lain disebutkan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Allah Ta'ala yukhil qalbal mayyita binuril hikmati kama yukhil ardal maitata bima'il matori. Hendaklah kita sekalian duduk dengan para ulama, duduk dengan para ustadz, duduk dengan para orang-orang yang mempunyai ilmu untuk kita ambil ilmu dan manfaatnya kepada kita sekalian, dan meresapi pembicaraan apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut, oleh para ustadz tersebut, sehingga kita akan mengambil satu sikap yang sangat bijak. Karena sesungguhnya Allah yang demikian itu, lamun kula niki yang di dalam pengajian, maka sesungguhnya Gusti Allah itu memberikan, menghidupkan hati orang yang suka berada di majelis ilmu itu,
seperti hidupnya tumbuh-tumbuhan yang kedatangan hujan. Jadi dengan kita nanti bisa berkumpul di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis pengajian, itu adalah manfaatnya untuk bisa menghidupkan hati kita, supaya hati kita ini betul-betul bergerak kepada tujuan yang bagus, kepada tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hab segala sesuatu niku ibu-ibu sekalian, itu kuncinya adanya di hati. Anggota badan kita semuanya itu kuncinya atau kendalinya adanya di hati. Apabila hati rusak, maka semuanya akan menjadi rusak. Dan apabila hati itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Pulane ibu-ibu sok ning anak ngomong boten bu, awas cup, hati-hati. Kang dijaga kan hati. Jadi jangan sampai hati ini menjadi hati yang jelek, hati yang hasud, hati yang iri dengki, hati yang irian kepada orang lain. Makanya kita senantiasa pesan baik kepada anak dan cucu kita, apalagi mau berangkat, awas, hati-hati. Itu bukan awas kaki-kaki atau tangan-tangan, boten kan? Padahal anggota badan kita itu bukan hanya hati, tapi ada juga otak. Awas dong otak-otak, boten. Yang diawas-awas itu adalah hati. Oleh karena itu hati ini adalah satu gumpalan yang ada di dalam diri manusia, yang bisa mengendalikan manusia itu, mengirimkan kepada otak, dan otak akan menggerakkan anggota badan untuk buat sesuai dengan hatinya. Oleh karena itu yang namanya hati itu mboten saged dibohongi. Ya Bu ya. Yang namanya hati itu tidak bisa dibohongi. Bagian ngomongnya nggih Pak, kula sampun kapok, beliau berbuat yang macam-macam lagi. Tapi kalau hatinya tidak sampai di hati kegiatan itu, maka itu bohong namanya. Karena yang mengendalikan itu adalah bukan otak, atau bukan tangan, atau bukan kaki, tapi adanya pusatnya adalah di hati. Ingat nih Bu. Oleh karena itu, dengan kita banyak datangi majelis-majelis ilmu ini, maka fa innallaha ta'ala yukhil qalbal mayyita binuril hikmati kama yukhil ardal maitata bima'il matori. Maka Allah akan menghidupkan hati kita yang selama ini sudah banyak dicemari, banyak dikotori oleh hal-hal yang tidak disenangi Allah. Allah dengan banyak kita datang ke majelis taklim ataupun ke pengajian-pengajian, maka hati kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi ini dengan didatangkannya hujan. Kan kalau musim hujan semuanya tumbuh Bu. Hal yang tadinya kering menjadi subur dengan didatangkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kalau hati kita sudah kering, hati kita sudah kurang bagus, banyak rasa hal yang kurang mengenakan hati kita, maka datanglah ke majelis-majelis ilmu atau ke pengajian. Maksudnya untuk supaya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang telah rusak tersebut. Dan hadis selanjutnya, lisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalidul fuqaha, dan yang artinya dekatilah orang-orang yang besar
dan bertanyalah kepada orang-orang yang pandai serta bergaulah dengan orang yang bijaksana. Maka dengan adanya pengajian, dengan kita mendatangi majelis-majelis ilmu, dan kita meresapi apa yang disampaikan oleh para pendakwah atau penyampai ilmu itu, maka kita ini diharapkan untuk selain daripada kita mengambil keuntungan, untuk kita sendiri kita bisa bergaul dengan orang-orang yang baik. Di dalam pengajian itu tidak ada orang yang tidak baik. Di dalam majelis ilmu itu semuanya baik-baik. Maka kita bergaullah dengan orang yang baik. Maka dengan bergaul dengan orang yang baik ini, kita akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan dihidupkan hati kita untuk berbuat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ibu-ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mengingatkan kepada kita, punten kepada kita sekalian, terutama kepada kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati, suatu masa akan terjadi kepada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu saat nanti akan datang kepada umatku, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i, dia akan lari, dia akan menjauh dari para ulama dan ahli-ahli fikih. Dan kenyataannya yang namanya lari dari ulama itu bukan kemudian anak ustadz toli Melayu, bukan. Bukan ada pengajian lalu ibu Melayu, bukan. Artinya lari dalam hal ini kita tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama. Yafirunal ulama, yafiruna minal ulama'i wal fuqaha, dan dia lari daripada nasihat-nasihat ulama dan para ahli fikih. Tapi kalau kita sudah terjadi seperti hal ini, kata junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayabtalihimullahu bisalasati balyatin, maka akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menimpa bencana, 3 bencana kepada orang yang tersebut yang melarikan diri dari ulama dan fuqaha ini. Maka Allah akan mendatangkan bencana. Bencana awlaha yarfa'ullahu min kasbihim. Yang pertama, hilangnya keberkahan hasil usaha. Wasaniyatu yusallallahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Dan yang kedua, akan datangkan penguasa-penguasa yang zalim kepada orang yang lari dari ulama itu. Dan kemudian yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Yang ketiga, kalau sudah begini, maka apabila kita melarikan diri dari ulama, apabila kita melarikan diri dari para fuqaha, maka Allah akan mendatangkan 3 hal. Yang pertama, akan mengambil berkah kehidupan kita semuanya, menghilangkan keberkahan. Karena keberkahan ini adalah sangat penting ibu-ibu semuanya. Keberkahan itu adalah rasa kecukupan kepada diri kita, itu namanya berkah. Yajidul khair, bertambahnya kebaikan kepada diri kita itu disebut berkah. Apa ada orang penghasilannya banyak, rumahnya gedung, mobilnya mewah, tapi hatinya rungsing, hatinya itu enggak tenang, itu diambil keberkahannya. Nah, kita ingin kita semuanya ini
bukan orang-orang yang kita inginkan seperti itu. Jadi kita ingin bahwa kita ini selalu diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saksikan kan sekarang ini banyak orang yang kaya, sawahnya luas, rumahnya megah, kendaraannya mewah, istrinya banyak. Iya. Tapi hidupnya selalu dalam kesedihan dan kesusahan karena udah diambil keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat atau gara-garanya dia itu meninggalkan nasihat para ulama. Dan yang kedua, ibu-ibu sekalian, di samping Allah akan mengambil keberkahan yang ada di dunia ini, maka kita akan dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak peduli kepada rakyatnya. Pemimpin yang zalim itu adalah pemimpin yang mengumpulkan kekayaannya untuk dirinya sendiri, pribadinya, keluarganya, dan kelompoknya. Tapi masyarakat dibiarkan untuk dijadikan korban pemerasan. Nah ini yang nantinya kata Nabi seperti itu. Kalau kita melarikan diri dari ulama dan fuqaha, maka percobaan yang kedua akan akan didatangkan oleh Allah, yaitu adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak memuaskan kepada masyarakatnya dan bahkan akan menindas kepada kita sekalian. Dan itu dua-duanya ini masih dalam kesederhanaan, masih mending. Yang ketiga, Bu, apabila kita lari para ulama dan fuqaha, yang ketiga ini adalah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akan dikeluarkan kita, akan dimatikan kita, akan ditinggalkan dunia ini oleh kita dan dicabut nyawa kita oleh malaikat Jibril dalam keadaan tidak beriman. Masya Allah, yang tidak kita inginkan. Jadi dengan kita bisa berdekatan dengan para sholihin, dengan para ulama, dengan para orang-orang yang baik, mudah-mudahan kita akan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan senantiasa diberikan pertolongan untuk tidak diambil keberkahannya di dunia ini. Kemudian kita akan tidak dipimpin oleh pemimpin yang zalim, dan kemudian kita akan apabila meninggalkan dunia ini betul-betul di dalam ketetapan membawa iman dan Islam. Jadi begitu ibu-ibu semuanya, ini ada 3 hadis yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Bukan 3, 4 hadis yang telah kami sampaikan pada pertemuan kali ini, dengan harapan mudah-mudahan kaya-kaya jagong ibu-ibu pada kepegelen. Okay. Ya kulek pegel pada baik. Okay. Jadi nggak apa-apa, Bu. Kita sudah lama sudah bertemu, kurang lebih 40 menit itu sudah cukup, dan mudah-mudahan akan menjadi manfaat bagi kita semua. Dan sebelum kami mengakhiri hal-hal yang telah kami sampaikan ini, kami membuka peluang, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Silakan kepada ibu-ibu semuanya, ya, monggo. Ya, untuk mengisi waktu, barangkali ibu-ibu semuanya ada hal-hal yang ingin tanyakan, silakan. Nah, supaya enak ya, Bu, supaya kita lebih kekeluargaan, silakan barangkali ada yang mau nanya dan sebagainya. Tapi kalau mboten, ya sampun mboten apa-apa, beli kudu maksa. Tidak harus gitu.
Ya Bu. Waalaikumsalam. Oh, iya. Paham. Jadi ada di dalam bulan Syawal itu ada satu sunnah yang disebut puasa Syawal. Tapi kita punya utang. Mana yang didulukan? Utang dulu atau sunnah dulu? Nah, yang jelas kita yang paling didulukan adalah utangnya dulu. Iya, bayar utang dulu. Jadi jangan melakukan sunnah. Pak, yonganan engkau beli ke bagian sawalan. Yang namanya sawalan itu waktunya sebulan, Bu. Jadi selama di dalam bulan Syawal itu adalah disebut sawalan. Ya, jadi tidak harus kudu 6 hari berturut-turut ya melakukan puasa. Bisa diselang-seling. Niat bayar utang, nggih, dapat dua-duanya. Ya tapi jangan niatnya sawalannya Bu. Niat kita bayar utang. Saya juga kepada anak-anak saya mengajarkan seperti itu. Jadi kamu jangan sawalan, tapi kamu bayar utang. Tapi di bulan Syawal. Bayar utang kan waktunya setahun ya, sampai dengan bulan Sya'ban kan, akhir Sya'ban. Waktunya setahun. Kalau kita lakukan pada bulan Syawal, mudah-mudahan kita dapat dua pahala. Yang pertama pahala syawalan, yang kedua pahala bayar utang. Jadi yang didulukan itu adalah bukan bayar utang, bukan syawalan, tapi bayar utang di bulan Syawal. Jadi jangan ditunda-tunda. Oh nantilah, ketika ada waktu sampai 11 bulan. Jangan ditunda-tunda. Bahkan akan lebih bagus lagi kalau sawalannya umpamanya dicicil Senin, Kemis. Itu ada nilai puasa Seninnya, ada puasa nilai Kemisnya, ada puasa sawalannya, jadi lengkap. Nggih. Iya, betul Bu. Kita kan belum tahu, belum tentu, barangkali umur kita nggak sampai kepada 11 bulan yang akan datang kan Bu kan? Kita belum sempat bayar, kita sudah diambil oleh Allah. Jadi kita yang penting kita bayar utang dulu di bulan Syawal. Itu jadi dua pahala nanti akan didapat. Satu bayar utangnya kita lunasi, kedua dapat pahala sawalannya. Jangan nunggu nanti kapit atau rayagung, jangan. Kalau bisa segera kita dilakukan Syawal. Dan sekarang Syawalnya udah liwat. Iya, udah bulan apa Bu? Dzulqa'dah, kapit, nggih. Nggih, sekarang ini sudah kita masuk bulan kapit tanggal tanggal 5 nih kan nggih. Lamun bisa tanggal 5, nggih. Bulan kapit sebab tanggalnya itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tanggal 5. Mungkin sebulan lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Dalam bulan Dzulhijjah juga itu ada puasa sunnah. Nanti kita tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Tanggal 10-nya nggak boleh puasa karena Dzulhijjah itu haram puasa di waktu Idul Adha. Iya. Atau Arafah nantinya itu. Setelah itu, setelah tasyrik kita boleh puasa lagi. Mangga, barangkali yang lain. Iya. Waalaikumsalam. Asal iya asale apale cuma wal asri mawon. Jadi tes Fatihah wal asri. Fatihah wal asri mali koten ta?
angsal Bu, tidak ada larangan. Jadi mboten kudu urut. Kan tidak. Yang penting kita baca surat. Dan surat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah surat kulhu. Jadi kulhu kan gampang Ibu, tapi mboten kulhu. Kulhu Allahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surat yang paling disenangi itu adalah surat Al-Ikhlas. Itu surat kulhu. Kowe macae kulhu mawon. Idul Adha. Ketentuannya gini Bu, kalau yang namanya kurban itu ada waktunya. Waktunya itu adalah tanggal 10, 11, 12, 13 bulan haji, bulan Dzulhijjah. Tapi kalau kekah itu waktunya setahun, kapan saja bisa kekah. Jadi kalau sudah sampai kepada waktunya korban, ya korban. Kok kekah itu ada waktunya yang lain. Jadi kita jangan sampai mengkaburkan. Nggih. Nggih. Rezeki semua nggih. Apa kekah nggih. Kalau yang sunnah muakkad niku adalah kurban Bu, sanes akikah. Hari akikah itu sebenarnya kewajibannya waktu masih bayi. Iya, kewajiban akikah itu yang wajib itu bukan kita tapi orang tua kita. Tapi karena pada saat orang tua kita tidak mampu untuk mengakikahi kita dan kita ingin akikah sekarang, tidak ada larangan, boleh. Tapi sebetulnya kewajiban akikah itu bukan kewajiban diri, tapi kewajibannya orang tua. Nah, oleh karena itu kalau sudah sampai kepada saatnya Idul Adha, Idul Kurban, bulan Dzulhijjah, ya lebih baik kita kurban pada saatnya. Tapi itu adalah sunnah muakkad. Dan kita akikah itu udah lewat. Akikah kita itu kewajibannya waktu masih kecil, masih cilik, masih bayi. Nggih. Niku kewajiban wong tua. Nah, jadi paham Bu? Iya, jadi Ibu ilamun bisa sih memang akikah ongko korban ongko Ibu. Nggih. Datangnya bulan niku. Jadi akikah sih Bu, ya datangnya begini ngeri kuning waktu suasana korban ya yang dulu kan korban. Akikah sih mungkin kan saged bulan Suraya saged, Safar saged, kapan makan saged nggih. Iya. Jadi kita niat kekah untuk sedekahnya kepada pahalanya kepada orang tua. Nggih. Mangga Bu. Nggih. Iya, bagus lah. Padahal sudah tidak ada kewajiban. Iya. Hanya kita seolah-olah rasa bakti kita kepada orang tua karena kita punya kelebihan, kepengen ngekahi orang tua yang sudah meninggalkan koten. Nggih. Pahalanya insya Allah ditampi di mata Allah. Jadi padahal sudah tidak ada kewajiban itu nggih. Wonten malih Bu? Ya ibu-ibu sekalian, karena waktu kan jam 3 lebih nggih menjelang waktu asar, maka marilah kita semuanya tutup pengajian ini dengan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan,
Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga kita mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana dan bahaya dan wabah yang sedang melanda. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari itu semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzukrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin tujina biha indaka ala darajat wa min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.